Halo anak-anak, ini adalah tampilan dari classcraft.com. Halo, ini adalah tampilan dari game classcraft.com yang dimana game ini diperuntukkan untuk memotivasi anak-anak, memotivasi kalian untuk lebih giat lagi belajarnya. Game classcraft.com ini hampir sama seperti game RPG online biasa. Kalau kita pernah bermain di Warcraft, itu pasti kita tahu yang namanya game aplikasi ini. Oke, game Classcraft ini saya gabungkan dengan sebuah aplikasi Edmodo yang dimana setiap anak-anak mempunyai tugas masing-masing dan kriteria masing-masing untuk penilaiannya. Namun untuk menambah kriteria dan menambah keaktifan anak, saya menggunakan classcraft.com. Seperti biasa, kita harus mempunyai yang namanya username. Kita bisa menggunakan yang namanya email, address kita. Kita tunggu sejenak. Ini adalah tampilan dari classcraft.com yang sudah saya coba di kelas 10 TKJ 2. Di sini adalah nama-nama dari anak. Ada Rashid Agam, Nur Agustaini, Andika Akbar, Lisa Andriani, dan seterusnya sampai kepada Randi Yuda. Setiap anak yang menggunakan classcraft itu adalah memilih karakter masing-masing untuk sebuah tim. Di sini kita per personal, di sini per timnya kita bisa lihat. Di sini ada tim Crazy Man, tim Hands Up, tim Handsome, Infamous, dan yang terakhir adalah Kecoa Junior. Jadi anak-anak yang tentukan sendiri apa tim yang mau ingin mereka gunakan di dalam sebuah permainan Classcraft ini. Oke, sedangkan ini kalau kita lihat secara keseluruhan dari HP, Health Power, AP atau Activity Power, dan XP adalah Experience Power. Setiap anak mempunyai karakter masing-masing, ada sebagai pemberi tenaga atau mage, warrior pejuang, atau sebagai healer penyembuh. Untuk tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat. Ini adalah tampilan dari seorang karakter mage atau pemberi tenaga bagi sebuah timnya. Ini adalah sebuah tampilan warrior atau pejuang. Dan ini adalah tampilan untuk sebuah karakter penyembuh atau healer. Apa yang harus dilakukan dalam permainan game Classcraft kali ini adalah ini hanya sebagai tambahan. Yang saya maksud adalah Classcraft ini bukan dijadikan sebagai acuan anak-anak untuk berhasil dalam sebuah nilai mata pelajaran, tetapi dari Classcraft ini kita mencoba anak lebih bertanggung jawab kepada mata pelajaran yang dia ambil, yang dia ikuti dalam kelas ataupun laboratorium tersebut. Sebagai contoh, di sini adalah tools yang digunakan untuk Classcraft. Game dashboard itu adalah kita berinteraksi dengan pemain. Pemain kita ibaratkan adalah anak-anak didik kita. Terus di sini adalah random events, event yang bisa kita atur sendiri dan kita bisa modifikasi. Terus adalah kita memilih salah satu player atau salah satu anak yang ingin kita gunakan untuk menambah kekuatannya atau mengurangi kekuatannya. Di sini adalah untuk tampilan kita menambah secara keseluruhan. Box of Lemons adalah jika anak nilai HP-nya itu kurang dari 0, secara otomatis dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa saja, itu yang kita bisa atur nanti. Oke, kenapa anak-anak lebih tertarik kepada ini? Karena dari sisi grafis, anak-anak suka bermain game. Dan ini meningkatkan daya imajinasi anak-anak untuk lebih ingin setidaknya, oke, sambil belajar kita bermain game. Selain itu,
setiap anak mempunyai masing-masing kekuatan yang bisa digunakan di dalam dunia nyatanya ataupun di dalam kelas, di dalam laboratorium. Dan kita sebagai guru harus mencoba untuk jika nih anak berhasil mendapatkan kekuatan, kita harus memberikan kekuatan tersebut kepada anak di dalam kelas ataupun di dalam laboratorium. Sebagai contoh, ini adalah untuk kekuatan yang bisa digunakan oleh Dyah Ayu sebagai penyembuh. Di sini ada bermacam-macam kekuatan yang dimana kekuatan-kekuatan ini itu harus mempunyai satu kekuatan dulu, baru bisa ke kekuatan berikutnya. Sebagai contoh di sini Ardent Faith. Ketentuannya adalah pada saat kuis atau ujian, pemain dapat menanyakan ke guru apakah jawaban yang mereka kerjakan itu benar atau tidak. Ini bisa kita rubah, tetapi basic dari sebuah Ardent Fight itu adalah anak mempunyai kesempatan untuk menanyakan apakah ujian mereka benar atau tidak. Lalu di sini ada Sandhood. Pemain dapat keluar masuk ruangan. Pemain dapat keluar masuk ruangan ini mereka bisa gunakan. Kita bisa atur. Jadi kita bisa mengatur berapa lama mereka harus keluar ruangan. Dan pada saat siswa kita mendapatkan kekuatan ini, secara otomatis kita harus lebih bertanggung jawab juga bahwa dia sudah menggunakan kekuatan tersebut untuk mencapai kekuatan tersebut. Setiap kekuatan yang digunakan berbeda-beda. Sebagai contoh yang paling sederhana, pertama kali pasti mereka gunakan adalah 3 kekuatan di atas ini. Hal pertama, Sandhood dan Ardent Faith. Hal pertama ini adalah setiap tim mendapatkan 10 HP atau Health Power. Tugas dari yang namanya penyembuh pada saat ada satu di dalam timnya itu HP-nya kurang dari 10, otomatis dia harus menambahkan ini untuk menyeimbangkan tim tersebut. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya Sandhood. Jika siswa ingin menggunakan ini, dia akan mengurangi 5 poin powernya. Ataupun Ardent Fight, dia akan mengurangi 10 poin powernya. Ini adalah untuk menggunakan kekuatannya. Jika kekuatan ini sudah digunakan, secara otomatis dia tidak bisa lagi mengambil kekuatan yang lain. Tetapi dia bisa menambah kekuatan tersebut jika experience power-nya tersebut sudah mencapai level kedua. Semua anak-anak masih ke dalam level ke-1. Berbeda karakter, berbeda pula kekuatannya. Untuk kekuatan pemberi tenaga, ini salah satu kekuatan yang mereka miliki, invisibility. Pemain dapat meninggalkan ruangan maksimal 5 menit. Ini kita bisa atur, 2, 3, 5, atau 10. Pada saat mereka menggunakan ini, secara otomatis HP-nya akan berkurang, kekuatannya pun akan berkurang, nggak ada, atau 0. Dan siswa pun bisa mengumpulkan kekuatan ini mencapai 3, 4, atau 5. Kalau mereka mendapatkan 5 kekuatan ini dan mereka gunakan secara bersamaan, secara otomatis mereka akan meninggalkan ruangan selama 25 menit. Tetapi untuk mencapai kekuatan ini pun tidak mudah, karena dia harus mengurangi 10 poinnya dan menambah ini menjadi 5. Untuk mencapai 5, secara otomatis levelnya pun harus level 5. Yang dimana untuk mencapai level 5 pun, itu bisa kita atur di dalam yang namanya sebuah event. Ini adalah event yang akan kita gunakan, di mana event-event tersebut bisa kita rubah secara manual, kita bisa edit, ataupun kita biarkan tetap. Sebagai contoh, kita jika menerima healing, everyone gains 5 HP. Berarti setiap pemain atau setiap anak-anak yang ada di sini, siswa-siswi yang ada di sini, itu mendapatkan 5 HP secara gratis dari kita sebagai guru. Jika ingin kita menambah lagi, reserve lagi setiap eventnya. Oke. Lalu di dalam kelas craft ini kita bisa manage yang namanya kelas tersebut. Ini adalah kita jika ingin memanage kelas. Customize rules. Ini adalah untuk jika ada kelas-kelas yang ingin kita buat, add a team, add a player. Saya menggunakan 5 tim yang dimana satu timnya itu terdiri dari 6 sampai 7 pemain. Karena total siswa saya adalah 39. Lalu untuk merubah
Rules-nya ini kita bisa atur. Game setting pertama kali ini adalah settingan langsung dari classcraft.com-nya dan ini tidak bisa kita rubah. Namun yang bisa kita rubah adalah dari sisi penambahan kekuatan yang mereka gunakan. Apakah 1000, ataukah 1, ataukah 10, atau 0, dan seterusnya. Terus untuk player stat. Pada saat setiap anak memilih satu karakter, kita bisa tentukan berapa poin maksimal yang mereka dapatkan. Dan pastinya setiap karakter mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang mempunyai lower XP. Untuk warrior dia mempunyai lower HP. Tetapi untuk healer dan mage dia mempunyai HP yang tidak terlalu banyak dibandingkan warrior. Oke, lalu untuk powers, kekuatan yang digunakan tadi. Setiap karakter mempunyai kekuatan masing-masing yang dapat kita rubah. Teleport kita bisa rubah di sini. Pemain dapat berpindah ruangan. Atau kalau di laboratorium, pemain bisa berubah-ubah tempat duduk atau di dalam kelas. Kita rubah ataupun kita cancel. Kolaboratif ini adalah untuk menandakan dia bersifat individu atau bersifat kelompok untuk mendapatkan tenaga seperti ini. Tidak semuanya bisa kita rubah karena beberapa kekuatan sudah ditentukan sendiri oleh Classcraft-nya. Kita hanya bisa dirubah yang mempunyai tanda seperti ini. Oke, Healer 1, Sainthood, Verdant Fate, Edel Hello 2, Favor of the Gods, Revive, Hell 3, Healing Circle, Prayer. Selama kuis atau ulangan, pemain dapat melihat buku atau internet. Yang dimana ini kita bisa rubah sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Lalu untuk event, inilah event yang menandakan apakah mereka mendapatkan kekuatan atau dikurangi kekuatannya oleh kita sendiri. Ini semua kita bisa rubah, tergantung kebutuhan kita. Dengan cara seperti ini, klik, apply to randomnya, team atau students, healers can heal today, on healers, all of the healer are cursed. Jika salah satu event ini kita mendapatkan seperti ini, berarti pada saat hari itu juga penyembuh tidak bisa menambahkan tenaganya kepada timnya. Lalu ini adalah sentence. Ini adalah jika pemain atau siswa mempunyai HP-nya 0, maka dia mendapatkan yang namanya hukuman. Hukuman tersebut yang tadi kita lihat di sebuah gambar buku, ini kita juga bisa rubah masing-masing. Mengerjakan tugas teman kelompoknya, rangkuman tentang cloud, tidak mendapatkan tambahan nilai, tidak mengikuti jam pelajaran 1 kali. Lalu ada juga yang namanya interface, ini pengaturan kita. Apakah kita mengatur bahasa, atau menutupi XP dan HP reason in the logbook. Lalu ada juga yang namanya preset. Preset itu adalah tambahan kita kepada siswa, apresiasi kita kepada siswa apabila dia membantu teman sekelas dalam tugas, kita menambahkan 75, ini kita juga bisa rubah berapa poin HP-nya dan apa deskripsinya. Memberikan jawaban di dalam kelas, maksud dari memberikan jawaban di dalam kelas adalah siswa aktif. Pada saat ada guru menerangkan, siswa memberikan jawaban di dalam kelas. Memberikan tambahan materi, jika ada guru yang memberikan pertanyaan atau memberikan satu materi dan siswa itu ikut membantu guru untuk menambahkan materi. Ini kita bisa kurangkan, datang telat ke kelas atau ke lab, membuat keributan di lab, mengasuh teman untuk ribut, tidak menyelesaikan tugas, dan seterusnya. Dengan new HP preset atau new XP preset. Oke, teman-teman guru, sekian Classcraft kali ini. Yang ini kita bisa gunakan apabila siswa-siswi kita sudah mulai tertarik, aktif, dan seru di dalam kelas. Secara otomatis mereka juga akan mengikuti kegiatan Edmodo yang saya gunakan menjadi lebih aktif. Sekian dan terima kasih.